Hai semua, perkenalkan nama saya Aditya Aulia. Saya sekarang belajar di Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang riwayat kehidupan saya di masa lalu dan di masa yang akan datang. Itu yang di masa lalu, pendidikan formal saya yaitu tahun 1998 sampai dengan 2000. Saya bersekolah di TK Asia 8 dan tahun 2000 sampai 2007 saya bersekolah di SDN Negeri 3 Banjarkembar. Tahun 2007 sampai dengan 2010 bersekolah di SMPN Negeri 3 Purwokerto. Tahun 2011 dengan 2014 saya bersekolah di SMKN Negeri 1 Purwokerto. Pendidikan formal saya pernah khusus di Tripio Komputer dan saya pernah kursus di Pare Kediri. Saya juga pernah PKL saat masih menginjak kelas 2 SMK. Saya pernah PKL di ASC Komputer Yogyakarta. Saya belajar bagaimana arti bekerja, bagaimana bekerja dan memperoleh ilmu dari sana. Sebelum saya masuk ke kuliah, saya di tengah-tengah perjalanan, yaitu ketika masuk ke SMA, saya berhenti setahun. Jadi sehabis SMP saya berhenti setahun, yaitu untuk mencari ilmu di pondok pesantren. Itu pondok pesantren Baitul Mahmud. Foto-foto dari pondok. Nah, ini adalah foto saat saya sedang bersama santriwati di pondok. Nah, ini foto saya. Ini teman-teman saya yang berjuang untuk memperoleh ilmu agama. Setelah itulah demikian dari cerita dari beberapa masa lalu saya ketika saya berhenti 1 tahun di pondok. Jadi sekarang saya akan menceritakan tentang bagaimana perjalanan saya masuk kuliah. Itu perjalanan saya masuk kuliah itu sangat berat juga. Saya tes SNMPTN ternyata tidak diterima. Lalu saya mencari informasi lagi, ternyata ada tes mandiri di UGM. Saat itu saya berjuang belajar dengan sungguh-sungguh dan giat untuk masuk ke UGM. Tujuannya bukan cuman bersungguh-sungguh dalam belajar, saya juga sering bangun malam untuk doa malam supaya nanti bisa sukses dalam ujiannya. Padahal saat itu saya masih belum bisa menguasai materi. Saya ke UGM, saya ke Jogja itu sendiri naik motor. Sampai di sana saya mau mencari kos-kosan, ternyata tidak ada, penuh. Ya saya mencari kos-kosan lain. Alhamdulillah saya ketemu di sana. Setelah itu pada saat itu saya mau ujian. Saya ujian di sana. Nah, akhirnya saya bisa. Saat saya ujian saat itu saya itu belum makan sama sekali. Jadi paginya itu baru minum doang. Saya itu belum makan, cuman minum doang, minum sama makan bubur yang sisa kemarin malam. Sebelumnya saya itu
belum makan besar. Saya hanya memakan bubur saja dan minum. Nah, saya merasa kelaparan saat itu, saat ujian. Saat ujian saya melihat soal-soalnya, saya benar-benar tidak bisa mengerjakan. Tidak bisa mengerjakan. Akhirnya saya mengerjakan ujian itu dengan ya logika, dengan mengarang bebas itu, dengan hanya bantuan doa yang banyak, dengan bantuan doa yang banyak. Akhirnya saat pengumuman bisa berjalan dengan baik, bisa masuk ke UGM. Saat itu saya senang sekali. Nah, situ saya benar-benar senang bagaimana bisa di situ saya senang sekali bagaimana bisa saya yang tidak bisa, hanya dengan bantuan doa bisa masuk ke UGM. Itu kan sangat luar biasa, saudara. Nah, itu saja dari perjalanan dari saya. Sebenarnya masih banyak perjalanan hidup saya di masa-masa yang lalu itu sampai sekarang. Di pondok itu hanya sebagai awal-awal saja, dan itu saya banyak sekali memperoleh masalah-masalah dan ya perjuangan yang begitu banyak. Nah, kalau diceritakan mungkin tidak akan selesai-selesai. Jadi langsung saja. Oke. Life mapping itu yang pertama, saya keinginan saya di masa depan saya lulus kuliah bisa mendapatkan IP yang saya lulus kuliah bisa mendapatkan IP yang tinggi, yaitu 4,0. Setelah itu saya langsung kerja di perusahaan yang ternama, yang besar. Setelah itu saya mendapatkan modal yang besar, kerja selama 5 tahun, minimal maksimal bisa 5 tahun saya mendapatkan modal banyak. Saya berwirausaha membuka lapangan kerja baru. Terus saya juga memiliki perusahaan sendiri. Saya bisa memiliki perusahaan sendiri. Terus saya bisa keluar negeri, itu bisa ke Australia. Saya bisa ke Australia sana bekerja atau mungkin bersekolah di sana. Dan juga saya ingin mahir dalam menguasai bahasa asing, yaitu Inggris, Jepang dan Jerman. Di sini saya ingin sekali bisa menguasai bahasa itu. Itu saya bisa berkomunikasi dengan baik, bisa ngomong, bisa berbicara di depan orang banyak, dan saya bisa jadi pemimpin yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Itu saya juga berkeinginan menjadi ilmuwan yang cerdas, membuat eksperimen dan sesuatu yang baru. Setelah yang baru itu bisa dikenal oleh dunia, dan saya ingin menjadi orang yang berpengaruh di dunia. Di orang-orang mencari saya, mereka sangat butuh dengan saya. Terus setelah itu saya juga berkeinginan pergi ke planet Mars. Mungkin ini keinginan yang mustahil bagi orang yang tidak percaya,
walaupun seperti itu saya berusaha untuk bisa menjadi orang yang sukses nanti. Itu saya tetap berkeinginan kuat pergi ke sana, ke planet Mars. Saya bisa menjadi ilmuwan yang cerdas. Setelah itu saya membeli rumah sendiri, sudah punya uang, membeli rumah sendiri, membeli tanah juga yang banyak. Sebagai modal buat saya nanti, tanah-tanah itu bisa saya jual atau bisa saya kelola untuk sendiri untuk kehidupan saya di masa yang akan datang nanti. Nah itu setelah itu saya mempunyai relasi dan pengikut yang banyak, menikah, relasi yang banyak, mempunyai banyak teman, banyak hubungan persaudaraan. Akhirnya saya peroleh jodoh, bisa menikah dengan istri yang cantik dan solehah. Ini bisa membantu saya dalam kehidupan di masa yang akan datang nanti. Nah setelah itu saya juga berkeinginan haji dan umroh. Sudah sukses, jadi sekeluarga bisa haji dan umroh. Berkeinginan untuk beribadah di sana. Dan juga saya juga ingin berkeliling dunia. Bagaimana sih dunia itu, keliling dunia, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, melihat keindahan Allah. Nah setelah itu yang ini saya ingin menyenangkan hati orang tua tentunya. Setelah saya sukses juga menyenangkan hati orang tua yang telah mendidik saya menjadi pribadi yang lebih baik. Juga saya ingin menjadi orang yang lebih bermanfaat, berguna untuk orang lain. Selagi saya pintar, cerdas, juga bisa membantu dan berbagi ilmu kepada orang lain, sehingga mereka puas dengan kerja saya, mereka senang dengan saya, seperti itu. Nah dan yang terakhir yang sangat penting, yaitu sukses dunia dan sukses akhirat. Dunia sukses dan akhiratnya juga sukses. Ini bisa masuk surga, selamat dari neraka, bisa masuk ke surga Firdaus. Nah itu 1000 kata dari saya, mungkin lebih. Itu dan juga di kehidupan saya di masa yang akan datang nanti, cita-cita saya itu seperti itu. Untuk itu cita-cita saya untuk 10 tahun ke depan itu bisa terlaksana dengan baik. Harapan saya bisa cita-cita itu terlaksana dengan baik dan berjalan dengan sukses. Demikianlah beberapa sepatah dan kata dari saya. Mungkin cukup saja dari saya. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.